Ada 6 hal yang mau saya garis bawahi sebagai langkah bertahap yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sampai orang tidak membaca rencana strategi yang dia susun selama beberapa tahun untuk membangun dinasti politik. Yuk, sebelum kita mulai, subscribe, like, dan share. Thank you. Pemilu 2024 baru saja berlalu. Buat sebagian pihak hasilnya menggembirakan, buat yang lain mungkin kurang memuaskan. Apapun itu, ada satu catatan saya seputar keterlibatan Presiden Joko Widodo. Ada 6 hal yang mau saya garis bawahi sebagai langkah bertahap yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sampai orang tidak membaca rencana strategi yang dia susun selama beberapa tahun untuk membangun dinasti politik. Kalau kita bicara soal Presiden Joko Widodo, selama bertahun-tahun sejak beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, bahkan sebelumnya ketika beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Solo, beberapa tahun sebelumnya, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa beliau bisa menjadi orang yang sedemikian berpengaruh secara politik di Republik Indonesia. Saya mau kasih catatan tentang hal yang kedepannya menjadi catatan bersama tentang bagaimana seseorang dari kalangan biasa, dari kalangan rakyat yang kita pikir belum punya cukup kapital untuk maju menjadi seseorang yang bisa dikatakan membangun dinasti politik ya. Ternyata hari ini beliau punya itu semua dan menjadi bagian dari dinasti politik. Pertama, kalau kita mau bicara tentang pertama Jokowi, Pak Jokowi membangun trust, rasa percaya dari kaum reformis. Itu langkah pertama beliau. Dimulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yang kita tahu lah, PDIP adalah lambang dari perlawanan terhadap Orde Baru. Pak Jokowi masuk dari bawah sebagai kader PDIP. Dikenal sebagai pengusaha, biasa lah ya, bukan pengusaha besar waktu itu, tapi dia punya jaringan, dan melalui jaringan politiknya, dia kemudian diberi kepercayaan lebih oleh PDIP untuk kemudian mengembangkan bisnisnya sekaligus jaringan ekonomi dan politiknya yang kemudian mendatangkan popularitas buat PDIP. Kita masih ingat Presiden Joko Widodo juga dikenal dengan strategi belusukannya. Beliau keliling ke tempat-tempat yang biasanya dikenal kotor, terlupakan, dan tidak menarik. Tampilan beliau juga sangat sederhana. Dia mempromosikan produk-produk Indonesia, bahkan kita masih bisa ingat ya, beliau kerap menunjukkan bahwa barang yang dia pakai sama aja dengan yang dipakai oleh rakyat biasa. Inilah yang disebut dengan strategi membangun trust. Memberi pembeda antara beliau dengan pihak-pihak yang biasanya menjadi pejabat di Republik Indonesia. Dia lebih merakyat lah, ya. Jadi attitude-nya tepat, dan dia juga berbagi ya. Ada beberapa kesempatan kita lihat beliau itu kalau kunjung bukan sekedar bertemu dengan para pejabat, tapi melakukan pertemuan dengan rakyat dan bagi-bagi sembako, bagi sepeda, dan menyapa sampai ke level anak-anak. Itu strategi pertama. Strategi yang kedua adalah melunturkan daya gempur oposisi. Kita tahu dalam suatu politik, kubu-kubu yang berseberangan bisa jadi menjadi musuh ya, yang kemudian membutuhkan langkah untuk rencana-rencana pembangunan atau rencana politik yang dikembangkan oleh seorang pemimpin. Jokowi melakukan itu dengan cara mendekati partai-partai besar. Dan dirasakan oleh beliau itu kehausan dari partai-partai besar itu untuk juga mendapatkan popularitas.
Nah, popularitas yang digalang oleh Jokowi lewat berkunjung ke berbagai daerah, itu dibagikan oleh beliau pada partai-partai itu juga. Dibiarkan mencicipi lah gitu kiranya ya. Jadi permintaan dari partai-partai besar itu untuk kemudian punya kesempatan menjadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi dituruti. Jokowi termasuk presiden yang cukup banyak memberi kesempatan reshuffle. Dan yang menarik adalah kalau diperhatikan reshuffle yang dilakukan beliau biasanya gara-gara menteri yang sebelumnya akan ada masalah. Tanyanya kan, kenapa dipilih orang yang tahu-tahu ada masalah kan? Sebenarnya di situ kita bisa lihat sisi yang sebaliknya. Dia berusaha untuk menunjukkan kepada publik, ini loh yang kita sebut atau yang kalian lihat sebagai pihak oposisi, realitanya sebenarnya begitu. Strategi yang ketiga adalah untuk menarik militer, juga kepolisian, di bawah pengaruh Presiden Joko Widodo. Kenapa ini penting? Karena lingkar politik dan ekonomi yang digalang bisa dijaga bahkan diperkuat lewat jalur tentara dan militer. Sebenarnya strategi ini mirip dengan rata-rata oligarki di zaman Orde Baru. Kalau mereka mau punya kekuasaan, mau nggak mau mereka harus bisa merebut hati para tentara dan polisian. Jadi proses reformasi yang berjalan di tubuh TNI dan TNI dan kepolisian dilanjutkan oleh Jokowi dengan satu harapan bahwa proses penggantian pimpinan di kedua lembaga negara ini akan berjalan dengan lebih cepat. Yang muda-muda juga bisa lebih cepat naik. Perhatikan, lingkar orang-orang yang naik juga adalah lingkar-lingkar terdekat yang sudah dibawanya dari sejak strategi yang pertama. Jadi, sektor yang juga dimasuki oleh jaringan Pak Jokowi adalah sektor-sektor yang memang mirip banget sama sektor-sektor yang biasa dipakai pada zaman Orde Baru. Ya, ini adalah sektor pertambangan. Jadi, ya nggak heran ya kalau kemudian Presiden Joko Widodo melalui putranya Gibran dan disuarakan juga oleh Presiden Prabowo untuk bicara soal hilirisasi produk pertambangan misalnya, salah satunya nikel. Jadi itu bagian dari strategi yang ketiga. Demikian pula penempatan dari orang-orang muda yang diberi kesempatan rotasi di militer maupun di polisi untuk naik dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang cukup strategis di Republik ini. Yang keempat, buat negara sebesar Indonesia, tentu publik tidak bisa diabaikan dong pengaruhnya. Itu sebabnya Presiden Joko Widodo juga dikenal dengan proyek-proyek mercusuarnya. Contoh proyek mercusuar yang saya maksud, misalnya pertama proyek pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Kemudian juga ada proyek pembangunan industrial parks di berbagai provinsi di Indonesia, juga proyek pembangunan smelters yang menunjukkan kerjasama Indonesia dengan jumlah negara adidaya. Kemudian kita juga lihat Presiden Joko Widodo menyelenggarakan aneka acara internasional yang sangat mewah. Kita lihat rangkaian acara G20 itu luar biasa dipuji, kemudian diikuti dengan program-program ASEAN yang kegiatan ASEAN waktu Indonesia menjadi ketua ya ASEAN di 2023. Kemudian ada berbagai event lah intinya yang kemudian secara substansial tidak pernah bertanya sebenarnya mengapa formatnya seperti itu dan hasilnya apa dari pertemuan-pertemuan. Tapi yang orang lihat adalah gegap gempitanya bahwa program-program ini menunjukkan bahwa Jokowi itu hadir juga di tingkat internasional, diakui eksistensinya, bisa mengundang investasi ke dalam negeri. Oh ya, satu lagi, Jokowi juga waktu itu kan sempat pertama-tama pecah perang Ukraina, beliau langsung berkunjung ke Kiev, kota Ukraina, dan ke Rusia, Moskow, ketemu dengan dua pimpinan negara yang berseteru itu. Walaupun waktu itu hasilnya tidak langsung bisa dirasakan oleh dunia, apalagi juga oleh Indonesia, tapi momen bahwa pecah perangnya itu relatif baru dan beliau langsung berangkat ke sana, itu menunjukkan bahwa Indonesia berani untuk mengambil posisi dalam situasi yang cukup genting. Yang kelima adalah strategi beliau
sudah dapat 4 hal ya, harus siap dong SDM-nya, sumber daya manusianya untuk bergerak lewat partai. Karena sistem demokrasi tentu harus mengandalkan pencalonan, kemudian biayaan juga dari pihak partai politik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Jokowi kemudian memobilisasi dukungan dari orang-orang terdekatnya, lingkar-lingkar terdekat dari dulu dia di Solo, kemudian lingkar terdekatnya juga kerabat dan keluarganya untuk masuk ke dalam partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP waktu itu memberi kesempatan sangat banyak kepada Jokowi. Karena memang popularitas PDIP diharapkan bisa terus terdongkrak dengan hadirnya Jokowi. Jadi ketika Jokowi membawa masuk Gibran, putranya yang pertama sebagai kader di PDIP di tahun 2019 ya. Kemudian tahun berikutnya 2020 beliau bawa menantunya ya, Bobi Nasution masuk juga menjadi kader. Itu disambut baik oleh PDIP. Dan ketika saya nggak tahu negosiasi persisnya seperti apa, tapi akhirnya diberi kesempatan kan kedua orang ini menjadi wakil dari PDIP untuk pencalonan wali kota di Medan, di Solo. Duanya lolos semua. Jadi PDIP waktu itu dibayangkan akan menjadi kendaraan politik buat Jokowi. Tapi sesuatu terjadi di antara Jokowi dengan Ibu Megawati yang membuat mereka seperti terkesan pesah kongsi ya. Sehingga sampai hari-hari terakhir sebelum menjelang pemilu, itu ada tanda tanya besar. Kenapa sebenarnya Gibran, Bobi, maupun Jokowi ini masih kader PDIP atau sudah bukan sih? Dan yang menarik kan masih ingat ceritanya Jokowi kemudian pakai dasi kuning ya. Dan beliau bilang saya nyaman dengan dasi kuning ini. Dan Golkar kemudian menyambut mengatakan bahwa Jokowi selalu diterima di partai pohon beringin itu. Gerindra yang menjadi kendaraan politiknya Pak Prabowo juga mengatakan welcome buat Jokowi. Dia satu partai kecil, Partai Solidaritas Indonesia, kita lihat juga kemudian membuka diri sepenuhnya untuk putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, untuk menjadi ketua umum. Pertama menjadi kader dulu, tapi 2 hari kemudian sudah menjadi ketua umum. Jadi butuh orang yang dipercaya, lingkar dalam langsung, dan itu ikut bergerak masuk lewat sistem politik Indonesia. Itu strategi yang kelima. Nah, strategi yang keenam ini yang paling kontroversial. Jadi langkah Jokowi untuk membelokkan peraturan dan perundang-undangan. Banyak pihak sangat prihatin akan strategi ini. Karena satu hal, kita berusaha untuk membangun kekuatan politik, lingkar ekonomi, dan sebagainya. Tapi lain halnya juga kalau kita kemudian membutuhkan jalan orang lain yang lebih mampu sebenarnya untuk menjadi pemimpin, atau mengizinkan pihak-pihak yang sebenarnya belum tentu kompeten untuk menjadi pimpinan. Anyways, apapun polemiknya seputar itu, kita lihat bahwa Presiden Joko Widodo berhasil mengubah peraturan pemilu, Undang-Undang Pemilu 2017, untuk memberi kesempatan pada putra pertamanya Gibran yang sebenarnya belum selesai tugasnya sebagai wali kota di Solo untuk running sebagai calon wakil presiden. Faktornya faktor usia ya, dan waktu itu juga ada faktor pengalaman yang sebenarnya tidak membuat Gibran qualified sebagai calon wapres. Di sini kita juga lihat bahwa Jokowi sangat hati-hati dan cukup rapi ya menyiapkan skema sengketa soal peraturan pemilu ini. Jadi ya apa mau dikata, sepertinya di sisi judiciary atau kehakiman kita itu ternyata masih cukup banyak lubangnya, sehingga pihak-pihak yang sebenarnya kita sendiri sebagai warga berpikir beliau itu dari kalangan demokrasi, ternyata bisa mengubah, mutar-balikan regulasi kita untuk kepentingan kelompok sendiri saja, kelompok yang lebih terbatas. Anyway,
kedepannya Indonesia akan kemana? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Sebentar lagi akan ada pengumuman kabinet misalnya, kemudian saja tanggapan dari berbagai pihak soal tuduhan kecurangan selama proses penghitungan suara. Kami semua menunggu sebagai pihak yang ikut dalam proses demokrasi. Kami terus berharap bahwa demokrasi di Indonesia akan jaga. Mudah-mudahan ini hanya satu cerita kecil lah dari Indonesia yang semakin baik demokrasinya dari waktu ke waktu. Itu dulu untuk episode sekarang. Sampai episode berikutnya. Terima kasih. Hai.